Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa rekan trader Indonesia. Seperti biasa, kembali lagi bersama saya Morris di acara analis harian kita pada hari Senin rekan trader. Hari Senin, I love Monday, tanggal 21 Juli 2025. Seperti biasa kami hadir mengampiri rekan trader memberikan analisa. Kami ingin agar rekan trader setidaknya mempunyai informasi sebelum terjun dalam dunia trading. Dunia trading, dunia yang penuh dengan resiko. Oleh karena itu harus dibekali dengan informasi terkini agar bisa menjadi landasan untuk rekan trader melakukan analisa nanti. Oke rekan trader, tanpa buang waktu seperti biasa di hari Senin ini kita akan selalu melihat apa yang terjadi pada pasar selama 1 minggu ke depan. Nanti setelah itu baru kita akan masuk tema harian dan kita akan masuk di intinya di analisa teknikal kita hari ini. Sesuai dengan apa yang telah kami prediksikan di video sebelumnya, kami menganalisa untuk pergerakan indeks dolar Amerika saat ini di dalam prediksi kami bahwa indeks dolar Amerika masih punya peluang untuk naik lagi ke posisi yang lebih tinggi. Walaupun hari Senin ini agak sedikit terjadi koreksi, analisa kami bisa sampai ke 99.96, tapi menurut saya 99.334 adalah nilai yang paling tertinggi yang bisa dicapai oleh indeks dolar Amerika. Dan untuk Euro USD, analisa kami menyatakan bahwa dia masih punya peluang untuk bisa turun lagi ke posisi yang lebih rendah hingga menembus level 1.14585. Untuk pound sterling dalam analisa kami masih punya peluang untuk bisa turun lagi ke posisi yang lebih rendah, tapi kita akan lihat rekan trader dalam 1 minggu ini walaupun peluang untuk menguat lagi sangat besar dan bisa menguat hingga level 1.35431. Sedangkan untuk gold analisa kami menyatakan bahwa gold ini peluangnya sangat besar untuk naik ke posisi yang agak sedikit lebih tinggi lagi. Analisa kami dia akan bisa menembus level 3.400 dan kalau memang sesuai dengan prediksi, nilai yang paling tertinggi bisa sampai ke 3.424. Walaupun peluang pelemahan sangat besar, bisa turun keluar dari zona 3.300. Dan untuk USD Yen Jepang prediksi kami masih menilai kemungkinan untuk dia bisa naik lagi. Walaupun sekarang di hari Senin dia melemah. Sekarang dia menembus level 147.848. Kita masih akan melihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada pasar dalam minggu ini. Oke rekan trader, ini adalah pergerakan yang terjadi pada pasar selama 1 minggu ke depan. Kita akan lihat bersama-sama. Kita akan tunggu bagaimana prediksi ini berjalan hingga menuju hari Jumat nanti. Dan seperti biasa, di setiap hari ada judul-judul yang ingin coba kami bawakan buat rekan trader semuanya. Dan untuk kesempatan kali ini, judul yang kami angkat adalah ketidakpastian tarif menghantui pergerakan pasar. Nah, ini dia. Ketidakpastian tarif menghantui pergerakan pasar, dan kalau kita lihat sampel yang paling jelas adalah bagaimana yang terjadi pada gold. Rekan trader, kita tahu bahwa tarif ini benar-benar memberikan suatu tekanan bagi pasar, terutama bagi negara yang dikenakan tarif oleh Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat, Amerika memberikan peluang hingga tanggal 1 Agustus nanti untuk bisa merevisi tarif tersebut. Kita udah lihat Indonesia yang tadinya 32%, setelah lobby-lobby yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tarifnya diturunkan menjadi 19%. Dan selanjutnya bagaimanakah tarif-tarif untuk negara lain? Kita tahu juga bahwa negara Uni Eropa masih juga dalam proses negosiasi, Jepang pun juga seperti kayak gitu rekan trader. Nah, imbas dari ketidakpastian yang terjadi pada tarif ini, kita bisa melihat bagaimana pergerakan pasar itu bergerak sangat luar biasa. Dan untuk hari ini, imbas yang terjadi adalah bagaimana emas bisa naik lagi ke posisi yang lebih tinggi lagi. Di sini, kalau kita lihat hari ini, emas telah berhasil menembus level 3.370. Ini adalah suatu pergerakan yang sangat luar biasa setelah dalam beberapa minggu, ya seminggu terakhir, dia itu mengalami pelemahan hingga menembus level 3.312. Apakah sekarang emas bisa kembali lagi seperti yang terjadi
pada tanggal 14 kemarin, rekan trader, dia bisa menembus level 3.374. Sekarang dia berada di 3.770. Ini adalah pertanyaan yang bisa kita simak bersama-sama, karena apa yang terjadi ini sudah barang tentu tidak bisa lepas dari faktor-faktor fundamental yang terjadi. Faktor yang utama seperti yang telah saya bilang buat rekan trader, bahwa faktor yang paling utama adalah tarif. Bagaimana pergerakan tarif yang terjadi ini hingga menuju tanggal 1 Agustus nanti akan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Negara-negara masih akan terus melakukan lobby. Begitupun juga tidak tertutup kemungkinan bahwa Donald Trump pun juga akan memberikan tekanan juga untuk negara-negara yang kena tarif ini. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana pasar masih wait and see dan melihat apa yang akan terjadi kemudian. Plus ditambah lagi oleh sikap dan kebijakan yang dilakukan oleh para pejabat The Fed yang lebih ke dovish. Ini memberikan angin segar buat emas karena memberikan tekanan yang sangat luar biasa kepada indeks dolar Amerika. Berbagai pernyataan yang dikeluarkan terutama oleh para pejabat The Fed pada hari Jumat kemarin setidaknya memberikan indikasi yang sangat jelas bahwa kebijakan yang akan diambil lebih banyak ke dovish. Artinya, dari sini kita bisa lihat bahwa peluang untuk pemangkasan tingkat suku bunga semakin besar. Kita tahu hampir 80% menyatakan pemangkasan tingkat suku bunga itu akan terjadi pada bulan September nanti, dan kalau kita lihat time plan-nya memang sesuai dengan plan rekan trader, karena pada bulan Agustus nanti akhir dari tarif yang akan diputuskan setelah ditunda pada bulan April lalu. Setelah selang waktu 1 bulan, baru pada bulan September direncanakan pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan, apakah itu 25 basic point dari 50 basic point di tahun 2025 ini. Kita akan lihat. Tapi secara garis besar kan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa pergerakan tarif, permasalahan tarif masih terus menghantui pergerakan pasar. Pasar masih terus bergejolak, imbas dari tarif yang dilakukan oleh Donald Trump, dan tarif ini akan menjadi keputusan finalnya itu pada tanggal 1 Agustus nanti. Oleh karena itu selama tanggal tersebut menuju tanggal 1, pasar masih diperkirakan akan terus memiliki volatilitas yang sangat tinggi sehingga memberikan pergerakan-pergerakan yang sangat luar biasa. Kemungkinan besar indeks dolar Amerika masih bisa saja tertekan, dan inilah yang memberikan angin segar untuk emas. Di saat sekarang ini udah sampai ke 3.370 ya tadi barusan, apakah dia akan mencapai 3.400? Analis saya ini hanya masalah waktu, karena hal itu akan diperkuat dengan pemangkasan tingkat suku bunga. Apabila ini terjadi, artinya jangankan 3.400, emas akan mencoba mencapai level tertinggi di tahun ini di atas 3.500-an. Oke rekan trader, demikianlah tema kita, dan sekarang kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa rekan trader, analisa teknikal kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika hari ini? Pergerakan indeks dolar Amerika hari ini rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa agak sedikit mengalami pelemahan, ya tendensi bearish masih sangat kuat ya untuk memulai hari ini. Dan saya berpikir, beranalisa bahwa kemungkinan dia akan coba hingga level paling terendah itu di seputaran sinilah. 98.086. Secara garis besar saya pikir dia masih berada di level 98 hari ini. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa masih ada tetap peluang untuk mengalami penguatan, dan dia bisa menguat kembali lagi di level tertinggi rekan trader harian pada hari ini di posisi 98.495. Sedangkan untuk Euro USD rekan trader kita bisa lihat bersama-sama pola pergerakan yang terjadi pada Euro USD hari ini. Secara garis besar kita lihat bahwa Euro USD memiliki tendensi harian yang lebih ke bullish. Analisa kami menyatakan bahwa peluang untuk bullish sangat kuat, tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba naik sampai menuju 1.16640. Malahan menurut saya
ini adalah level yang paling tertinggi dengan asumsi bahwa pelemahan bisa saja terjadi dan bisa membuat dia kembali lagi ke selera asal di posisi 1.16157. Nah, ini adalah arah pergerakan terjadi pada Euro USD. Bagaimana untuk pound sterling, rekan trader? Ya, kita lihat bersama-sama pola pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini sangat luar biasa. Kita lihat bahwa pound sterling sudah melewati level yang sangat maksimum. Analisa kami menyatakan bahwa dia masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi dan tidak terkemungkinan dia bisa menyentuh level ketinggian maksimum di posisi 1.34625. Tapi sekali lagi hati-hati, peluang pembalikan arah masih sangat besar dan dia juga bisa turun kembali lagi di level terendahnya di posisi 1.34131. Sedangkan untuk gold, rekan trader, kita lihat bersama-sama pergerakan terjadi pada gold hari ini. Secara garis besar kita bisa lihat bahwa gold memiliki tendensi yang sangat kuat untuk bullish di awal minggu yang sangat luar biasa ini. Sekarang dia masih koreksi, tapi analisa saya menyatakan bahwa gold masih punya peluang yang sangat besar naik. Tidak terkemungkinan, saya tidak mau bilang dia sampai level di mana, tapi saya berasumsi bahwa 3.300 ya 3.381.77 merupakan level yang bisa saja terjadi, walaupun tidak terkemungkinan dia bisa naik lebih tinggi lagi jadi 3.381 ya di sini ya. Dengan level terendahnya itu dia bisa kembali di posisi 3.354. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia juga bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi di seputaran 3.386. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, kita lihat pola pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang hari ini. Secara garis besar USD Yen Jepang hari ini agak sedikit melemah. Analisa kami menyatakan bahwa peluang pelemahan masih bisa saja terjadi walaupun tidak terlalu jauh-jauh lagi. Kami berestimasi bahwa dia ini bisa kembali melemah hingga level 147.581. Tapi seperti biasa hati-hati bahwa pembalikan arah masih saja bisa terjadi dan dia bisa naik kembali lagi di posisi di seputaran 148.572. Nah, ini adalah pola pergerakan terjadi pada USD Yen Jepang. Oke rekan trader, ini adalah analisa teknikal dan sekarang kita akan coba melihat apa saja yang menjadi kalender ekonomi hari ini. Secara garis besar untuk kalender ekonomi hari ini tidak terlalu ada yang bintang 3 rekan trader di investing, tapi kita akan lihat semua akan mata tertuju pada besok pidato yang akan dikeluarkan oleh Jerome Powell pada pukul 19.30. Dan untuk hari ini tidak terlalu ada, ya untuk yang sifatnya kecil-kecil nanti pada prinsipnya akan ada di pukul 21.30 dari Kanada, yaitu tentang Business Bank of Canada. Ini akan coba dirilis di Bank of Canada. Tapi secara garis besar untuk hari ini tidak terlalu banyak berita yang benar-benar bisa membuat pergerakan pasar bergoncang rekan trader. Dan rekan trader, ini adalah kalender ekonomi. Kami juga mau bilang buat rekan trader bahwa jangan lupa bergabunglah bersama Market. Kami selalu memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya. Dan salah satu komitmen kami adalah kami selalu memberikan ilmu pengetahuan, ilmu tentang trading, analisa-analisa terbaik tiap hari yang selalu kami berikan untuk rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang kami lakukan ini bermanfaat untuk rekan trader. Setidaknya kami bisa memberikan sedikit masukan, kami bisa memberikan sedikit informasi buat rekan trader. Sisanya rekan trader yang mencoba untuk mengkalkulasi, menganalisa sesuai dengan apa yang telah kami lakukan dan menggabungkannya itu dengan analisa kepunyaan rekan trader sendiri. Demikianlah analisa harian kita. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.